Hari ini saya akan khotbah tentang Mazmur pasal yang ke-27. Mari kita membuka di dalam Mazmur pasal ke-27. Saya kasih judul The Beauty of Yahweh. Kita akan melihat ayat demi ayat dan saya akan membahas ayat-ayat yang pentingnya. Di ayat yang pertama, dari Daud, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Saudara perhatikan, pendahuluan ini sesuatu yang sangat penting di dalam seluruh Alkitab. Pendahuluan ini menyatakan iman. Pendahuluan ini akan menyatakan apa yang akan terjadi di ayat-ayat berikutnya. Setiap kali kalau saudara membaca ada ayat Alkitab yang memberikan pendahuluan dengan memuji Allah dengan kata apa, nanti setelah ayat itu dia akan jabarkan berhubungan dengan kata yang disebut di awal. Misalnya, terima kasih hari ini atas anugerah Tuhan yang begitu besar saya bisa tiba di tempat ini. Oke, itu kalimat pertama. Nanti kalimat kedua, saya akan menceritakan apa isi anugerah Tuhan sehingga saya bisa tiba di tempat ini. Maka konsisten antara kalimat pertama sama kalimat penjelasan. Seringkali kita di dalam hidup, kita ngomongnya tidak konsisten. Tuhan terima kasih, Allah yang maha besar, pencipta langit dan bumi, Engkau sudah ada sejak dari dunia kekekalan, Tuhan berkatilah makanan ini. Kejauhan saudara ya, sudah memuji Allah begitu luar biasa, Tuhan berkatilah makanan ini gitu ya. Terlalu banyak kalimat-kalimat yang dinyatakan di kalimat depan, tetapi penjelasannya Tuhan berkatilah makanan ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Apalagi kalau doanya begini ya. Kami percaya Tuhanlah yang memberikan hujan dan tanah dan benih untuk petani-petani. Kepanjangan saudara ya. Dan hari pertama petani-petani yang menanam, mereka berdoa, Tuhan jawab doa mereka. Kepanjangan, kayak baca puisi, Tuhan berkatilah makanan ini. Kepanjangan saudara ya. Saudara perhatikan di dalam kalimat-kalimat Paulus, setiap kali dia buka kata-kata pertama, nanti ayat-ayat berikutnya dia akan menjabarkan apa makna kata pertama di dalam hidup dia, sehingga dia munculkan kata itu, bukan kata-kata yang lain. Misalnya, kalau dia munculkan kata damai, dia mau membahas sesuatu yang berhubungan dengan damai. Dan ada bagian lain dia tidak sebutkan kata damai, dia sebutkan kata lain, karena dia mau bahas konteks yang berhubungan dengan kata yang dia sebutkan tadi. Saudara perhatikan di dalam Mazmur pasal 27, Tuhan adalah terangku dan Tuhan adalah keselamatanku. Melalui kata terang kita menemukan berarti Tuhan adalah pelita. Dan kalau saudara membaca dalam kitab Mazmur, Tuhan itu pelita, firman Tuhan itu pelita. Kalau Allah adalah terang, firman adalah terang. Firman akan menuntun langkah kita. Kalau Tuhan yang adalah terang menyinari langkah kaki kita, berarti di luar terang ini akan penuh dengan kegelapan. Di mana ada Tuhan yang menyinari, disitulah terangnya. Maka di tempat yang tidak disinari, di situ penuh dengan kegelapan. Nah, kita mengerti mengenai terang, lalu kegelapan. Lalu apa hubungan dengan Mazmur 27 ini? Nah, perhatikan selain terang, dia sebut tentang Tuhan adalah keselamatanku. Atau berhubungan dengan Tuhan adalah kekuatanku. Ini tema yang sangat penting, yang sangat menarik di dalam seluruh kitab suci. Berhubungan dengan keselamatan berarti pasti ada mara bahaya. Berhubungan dengan keselamatan pasti ada bencana-bencana yang begitu mengerikan yang akan mencabut nyawaku sehingga waktu aku kembali kepada Tuhan, aku mendapatkan ketenangan karena dunia akan mencabut nyawaku, tapi Tuhan memberikan keselamatan kepadaku. Dunia tidak bisa mengakhiri hidupku karena Tuhan memberikan aku hidup. Hidupku hanya bersandar pada Tuhan dan Tuhan yang bisa mengambil hidupku. Oke?
Nah, kalau saudara melihat mengenai terang, mengenai keselamatan, sekarang kita akan lihat penjelasannya. Lihat sekarang di ayat yang pertama B, dia sebutkan lagi, Tuhan adalah benteng hidupku. Kepada siapakah aku harus gemetar? Di ayat yang tadi, di ayat 1a, kepada siapakah aku harus takut? Tuhan benteng. Tuhan penjagaku. Tema benteng ini tema yang sangat penting. Ini berhubungan dengan militer, berhubungan dengan perang. Kalau saudara lihat satu tempat dengan tempat yang lain, itu kita mau taklukkan, maka yang kita harus terobos yang pertama adalah hadapi bentengnya dulu. Tembok Yeriko begitu kuat, maka tidak mungkin ada orang berani sembarangan untuk menggempur Yeriko, karena dia harus menghancurkan tembok dulu. Lalu benteng-benteng yang dibangun manusia itu begitu kuat dari ciptaan Tuhan, dari bumi, batu-batu yang disusun. Tetapi Daud mengatakan, Tuhan bentengku, bukan ciptaan Tuhan yang adalah bentengku. Saudara perhatikan penerobosan Daud yang luar biasa. Dia tahu dunia peperangan. Dia adalah seorang raja yang Tuhan pakai di dalam memimpin seluruh Israel. Dan dia mengetahui dunia peperangan. Dan dia pernah mengalahkan Goliat. Dan dia tahu benteng-benteng Filistin yang begitu mengerikan. Dan Daud pasti mengetahui cerita Musa, yaitu mengirim pengintai untuk mengintai tanah perjanjian. Salah satu tema yang diintai adalah intailah kotanya, dia berkubu-kubu atau tidak. Berkubu berarti berbenteng-benteng atau tidak. Jadi tema benteng, tema yang sudah lumrah. Tetapi benteng-benteng dibuat oleh manusia dengan teknologi mengambil batu dari dunia ciptaan. Tetapi tidak ada orang yang menjadikan pencipta sebagai benteng. Kecuali Daud dan orang-orang pilihan Tuhan yang mengerti siapakah Tuhan yang melampaui dunia ciptaan. Nah, Daud mengutarakan mengenai Tuhan adalah bentengku. Kalau Tuhan adalah pencipta yang adalah bentengku, semua musuh tercanggih di dunia dengan alat perang terhebat, siapa yang bisa menghancurkan benteng itu? Saya ada di dalam benteng. Saya akan mengalami bahaya maut jikalau bentengku dirobohkan. Tapi kalau bentengku selama-lamanya tidak mungkin bisa dirobohkan, bahkan bentengku yang akan merobohkan orang. Nah, ini terobosan yang menarik. Semua benteng tidak mungkin bisa merobohkan musuh. Benteng-benteng kalau hancur bisa timpa musuh. Tetapi bukan si bentengnya yang mau timpa. Kalau si bentengnya tidak dirobohkan, maka batu-batu tidak akan jatuh. Dan kalau tidak jatuh, tidak mungkin akan timpa orang di bawah. Semua benteng bersifat pasif. Kalau benteng tidak roboh, tidak mungkin benteng bisa jatuh, lalu timpa kepala orang, lalu orang itu mati. Benteng bisa mengalahkan orang jikalau di atas benteng ada tentara-tentara, pasukan-pasukan yang memegang alat perang, panah, lalu dari atas tembok dia panah musuh di bawah, maka kalahlah semua musuh. Tetapi kalau semua pasukan tidak ada, hanya benteng tembok saja, benteng tidak akan mengalahkan musuh. Saudara perhatikan terobosan Daud yang luar biasa, Tuhan adalah bentengku. Kalau Tuhan adalah bentengku, Tuhan bukan hanya pasif yang menunggu kapan diserang, kalau musuh kuat, hancurlah Tuhan yang adalah benteng. Tidak, Tuhan adalah bentengku, benteng yang hidup, benteng yang akan menghancurkan musuh. Nah, dengan pendahuluan yang begitu yakin itu, sekarang kita akan lihat fakta hidup Daud yang begitu mengerikan. Lihat di ayat yang kedua. Ketika penjahat menyerang aku. Nah, setelah kalimat pendahuluan, sekarang dia akan bahas betapa hebatnya kalimat pendahuluan itu dengan iman yang tertuju kepada Tuhan. Kalau ini sudah beres, maka hadapi semua fakta dunia sudah tidak susah. Penjahat menyerang aku. Berarti mau serang aku, lo harus lewati benteng dulu.
Lu mau lewati benteng Tuhanku, kau akan dihabisi oleh Tuhanku. Oke? Lalu lihat, untuk memakan dagingku. Berarti ini penjahat yang pasti sangat mengerikan. Ini permusuhan yang sangat mengerikan sampai bicara mau habisi orang dan makan orang itu. Di dalam tradisi tertentu dan di Indonesia di tempat-tempat pedalaman tertentu, setelah musuh dihabiskan dan musuh dibunuh, maka daging harus dimakan. Nah, ini menarik. Kenapa? Karena mereka dipengaruhi oleh konsep kalau musuh yang sudah kukalahkan, maka musuh yang sudah mati harus saya habiskan dia betul-betul dengan cara saya telan dia, makan dia, dan masukkan dia ke dalam tubuhku untuk menyatakan kemenangan secara tuntas. Alkitab pernah memunculkan mengenai maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah sengatmu? Maut telah ditelan daerah-daerah pedalaman tertentu. Masih banyak suku-suku tertentu yang pegang konsep ini, yaitu musuh kalau sudah dikalahkan, maka makan dia, habisi dia, telan dia, itu satu kepuasan dan satu kemenangan yang tuntas. Jadi penjahat-penjahat, ini semua musuh-musuh menyerang aku untuk apa? Untuk incar dagingku. Daud waktu itu tidak ada orang di kiri kanan yang membela dia. Tetapi dengan iman kepada Tuhan, dia percaya, lu begitu hebat, lu begitu beringas, lu akan hadapi Tuhanku, dan lu nggak mungkin tembus tembok Tuhanku ini, bahkan lu akan dihabisi oleh Tuhanku. Oke? Lalu kita perhatikan, semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Wah, di dalam dunia peperangan, kalau saudara lihat, tentara-tentara sudah siap dengan senjata, lalu musuh-musuh dengan beringas, waktu mau hajar, terpleset. Lucu nggak? Di dunia Smackdown, ada tokoh yang gede badannya, ini tokoh-tokoh yang luar biasa yang masuk ke Smackdown, ada yang kekar luar biasa, dia bukan pemain Smackdown yang sudah lama, begitu dia mulai terkenal, lalu suatu saat dia melakukan satu tindakan yang sangat memalukan, dan sekarang dia sudah tidak main lagi. Dan itu terus diputar-putar oleh orang. Lalu ada lagi yang berdiri di atas tali ring, lalu waktu dia mau loncat, terpeleset, jatuh, dan itu memalukan luar biasa. Pemain-pemain Smackdown yang sudah sangat pengalaman, bisa terpeleset, saudara. Lalu pernah lagi yang wanita, gede badannya, waktu main di atas ring, terpeleset jatuh di ring. Lalu semua penonton mentertawakan dia, saudara. Musuh-musuh dibuat kau gagah, kau bisa langkah, ku buat kau jatuh dengan tergelincir. Ini malu, saudara. Kalau saudara lihat semua orang-orang yang begitu beringas, mereka dengan kekuatan dan muka yang luar biasa, dan mereka terus maju, terus menyerang, tapi saat dengan keganasan mereka, ada hal yang sepele, yaitu tergelincir. Kita dari kecil belajar jalan. Sudah jalan berpuluh-puluh tahun. Kalau tentaranya atau musuhnya umur 50 tahun, berarti 50 tahun sudah kira-kira belajar berjalan. Kalau misalnya dari umur 3 tahun berjalan, berarti 47 tahun pengalaman berjalan. Dan terpeleset. Lucu nggak? Kita kalau kepleset di kamar mandi, wajar, karena nggak disikat kan? Terpleset naik tangga karena licin, wajar. Di dalam pertempuran, waktu mau menyerang si Daud misalnya, itu kan daerah bukan licin. Itu kan daerah berbatu-batu, pasir, daerah yang kering, bukan becek. Kalau kita menyerang musuh di Kalimantan Barat, lagi musim hujan, lumpur, wajar. Tapi kalau jalanan yang kasar, kita bisa tergelincir. Ini memalukan. Kalau satu tergelincir, oke, dia injak batu, tidak hati-hati, maka tergelincir. Tapi kalau tergelincirnya semua, lucu nggak? Ini tindakan yang sangat mempermalukan. Saudara perhatikan, semua lawanku
Musuhku mereka sendiri yang tergelincir, jadi jatuh. Kau hebat, ku buat kau jatuh semua. Tuhan menghabisi semua musuh-musuh ini dengan cara apa? Mempermalukan mereka, saudara. Saudara bayangkan pelari dunia sudah namanya begitu harum, waktu mau start, pistol sudah diangkat, waktu tembak, dua terpleset dia. Lucu nggak? Wah, itu memalukan luar biasa karena sudah latihan bertahun-tahun bahkan berpuluh tahun dan arena bukan arena yang licin. Waktu start kaki sudah ada pegangan di belakang, tatakan di belakang. Waktu dia tendang bisa jatuh. Ini lucu, saudara. Wah, ini mempermalukan luar biasa. Tapi ada juga pelari-pelari yang sudah lari berapa keliling, mungkin sudah agak pusing-pusing, lalu dia linglung, lalu dia tergelincir dan jatuh. Itu wajar karena sudah kecapean, mungkin kepanasan, lalu linglung, waktu dia jatuh itu wajar karena di dalam kecepatan yang tinggi. Tetapi waktu mau start, sudah tergelincir. Ini mempermalukan. Nah, sekarang kita kembali ke sini. Mereka sendiri tergelincir dan jatuh. Lalu lihat ayat ketiga. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku. Wah, ini mengerikan. Saudara kalau pergi ke Masada, saudara akan dibawa ke tempat yang sangat tinggi sekali. Di situ orang-orang Yahudi berkumpul di atas benteng Masada di tempat yang bukit tinggi yang luar biasa tinggi. Dari atas saudara lihat ke bawah, mencekam saudara. Dan dari atas saudara bisa melihat ada semacam petak, semacam kotak. Di situ tempat berkemahnya tentara Romawi. Lalu dikasih keterangan, lihat kenapa ada kotak di situ. Disitulah tentara Romawi berkemah. Coba lihat di sana, di situ mereka kumpul semua. Lalu kenapa mereka cuma berkemah, mereka tidak perang? Karena mereka adu kekuatan. Kau ada di atas, kami tidak bisa naik, kami nggak bisa perang ke atas ya, kami naik ke atas ngos-ngosan, kami berkemah di bawah, kau bisa bertahan berapa lama? Kami di bawah cari makan gampang. Lu di atas cari makan, stokmu ada ya? Oke, ku biarkan kau sebulan, lalu setelah itu kau masih ada makanan? Oke, setelah kau habisi makanan, lu pasti harus turun toh. Kalau lu nggak turun, lu pasti mati di atas. Dan itu tempat yang panas luar biasa. Bayangkan, orang-orang bersembunyi di situ, lalu harapin stok makanan yang dimakan, pasti sampai waktunya akan habis dan pasti mati. Nah, perhatikan, di dalam dunia berperang, kalau musuh sudah berkemah dan mengepung aku mau lari, ada kepungan. Aku tahan, tidak mau keluar, stok makananku habis. Maka artinya tunggu mati. Lalu perhatikan, waktu tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Semua di sini bicara tentang Daud pribadi. Begitu banyak orang dengan satu Daud. Begitu banyak tentara dengan satu Daud. Begitu banyak musuh dengan satu Daud. Saudara bayangkan betapa mencekam hidupnya si Daud di ambang-ambang maut ini. Tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Meskipun ada perang kepada aku tetap percaya. Yaitu apa? Tuhan terangku dan keselamatanku. Wah, kalimat ini menjadi satu pedoman yang sangat penting yang Daud pegang. Lalu nanti perhatikan di ayat yang keempat. Kita baca sama-sama di ayat yang keempat. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Di dalam ayat ini tidak jelas the beauty of Yahweh. Ayat 4 ini menyaksikan the beauty of Yahweh. Wah, ini menarik. Di dalam kengerian begitu banyak musuh, masihkah saya bisa menyaksikan keindahan Tuhan? Kalau saudara melihat di sini musuh-musuh, pasukan-pasukan, lawan-lawan,
mau makan dagingku. Ini semua sangat mencekam. Lalu Daud keluarkan satu isi hati dia, yaitu hanya satu yang ku minta. Sekarang kita tanya, satu yang kau minta diam hidupmu itu apa? Kalau 5 hal gampang ya, tapi satu, waduh susah ya. Berarti semua yang tidak penting harus dibuang. Satu hal yang ku minta apa? Kita sering lupa ada sesuatu yang mestinya kita sudah simpan di dalam hati, dan itu yang kita cetuskan, yaitu satu hal. Kenapa satu hal? Berarti seluruh hidup kita, itulah poin terpentingnya. Selama ini kita tidak mempersiapkan satu hal yang ku minta itu. Sehingga hidup kita diombang-ambing. Sebentar ke sini, sebentar ke sana, tidak ada fokus. Sekarang saya mau melayani, tapi bukan satu-satunya hal itu. Dia nanti kalau ada hal lain, dia lari ke yang lain. Dia tidak fokus kepada satu. Nah, perhatikan di sini, satu hal yang ku minta. Apa yang dia minta? Itulah yang ku ingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidup. Nah, ini hal yang tidak mungkin. Kenapa? Rumah Tuhan belum jadi. Bagaimana tinggal di rumah Tuhan? Bait suci belum ada. Saat itu baru ada kemah suci. Salomo yang akan dirikan rumahnya Tuhan. Tetapi konsepnya Daud, kemah Tuhan pun, tempat pertemuan Tuhan pun, kemah suci pun, itu sudah melampaui seluruh rumah-rumah termewah di dunia. Dan ingat, Daud waktu jadi raja, dia mempunyai istana. Dan Daud tahu istana Saul itu bagaimana. Dan dia tahu raja-raja punya istana-istana seperti apa. Dan dia tahu begitu megahnya istana-istana dunia. Dan kalau sudah masuk istana, dayang-dayang begitu banyak, minuman begitu banyak, ada juru minum, ada juru roti. Wah, masuk istana, itu artinya sudah at home. Tapi kerinduan hati bukan ke istana, bukan ke bangunan mewah, tetapi diam di dalam rumah Tuhan. Nah, saudara lihat di sini menarik sekali. Di dalam kengerian musuh begitu banyak. Yang ada apa? Aku sembunyi ke lubang-lubang saja, ke goa-goa. Aku tidak keluar rumah. Saya isolasi mandiri saja. Di dalam bagian ini, aku akan diam di rumah Tuhan. Masa COVID kita melihat orang ketakutan di rumah Tuhan. Heran saya. Masalah begitu mengerikan. Wah, COVID itu seperti tentara-tentara. Pasukan-pasukan mengepung aku. Sana bisa COVID, sana bisa COVID. Pasar ada COVID, di mana-mana ada COVID. Semua sedang mengepung aku. Dan kerinduanku dan keinginanku cuma satu. Diam di dalam rumah Tuhan. Orang sekarang, COVID merajalela. Diam di rumahku. COVID mengerikan. Jangan kemana-mana. Stay at home. Kurung diri di kamar. Dan sampai hari ini begitu banyak orang yang ketakutan ke gereja. Saya heran. Ke gereja, ini ke rumah Tuhan. Lebih takut dia ke gereja daripada ke mall. Berarti dia sedang menghina Tuhan yang menyertai. Dia percaya kalau ke mall dia aman. Ke gereja tidak aman. Berarti menghina Tuhan. Betul nggak? Dia ke rumah makan, buka masker, makan, lebih aman. Di gereja, duduk dengan jarak, pakai masker, jendela sudah dibuka, masih takut. Dia menghina Tuhan, saudara. Dan menghina semua pekerjaan Tuhan yang Tuhan akan nyatakan dia orang ini. Maka orang-orang seperti itu tidak akan melihat the beauty of Yahweh. Mengapa orang baca Alkitab begitu menjemukan? Karena belum melihat the beauty of the Old Testament. Belum melihat the beauty of the New Testament. Belum melihat the beauty of the Bible. Yang dia lihat adalah ayat-ayat, huruf-huruf, dan font.
Dia belum menemukan keindahan di dalam PL, keindahan di dalam PB. Oleh sebab itu, baca Alkitab menjemukan bagi dia. Mengapa orang ke gereja tidak ada gairah untuk dibangunkan, tidak ada gairah untuk melayani, karena belum melihat the beauty of Yahweh, yang adalah terang, yang adalah keselamatanku. Kita bisa hidup di sini, kita lewati semua musuh-musuh yang mengepung. Waktu melewati semua musuh-musuh yang akan memakan dagingku, aku bisa lolos. Aku harus berdiam di rumah Tuhan, makin harus bersandar dan bersyukur kepada Tuhan. Betul nggak? COVID juga akan memakan tanda petik daging kita. Karena COVID akan mematikan kita. Sehingga tubuh kita akan dirusak oleh dia. Seperti musuh yang sedang memakan daging. Tapi ini daging tanda petik. COVID akan memakan kita. Tetapi Tuhan penolongku, Tuhan bentengku. Satu hal yang kuminta, diam di dalam rumah Tuhan. Lalu perhatikan, Daud mengungkapkan semua musuh-musuh dari luar. Lalu bagaimana dengan keluarga? Nah, ini menarik. Lalu dengan keluarga, apakah dia aman-aman saja? Ternyata tidak. Mari kita lihat di ayat ke-10. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Oh, ini satu pengharapan yang luar biasa. Yang terjadi di gereja apa? Ada orang yang menjauhi aku. Mungkin dia sentimen sama aku, dia jauhi aku. Kalau begitu, aku tidak mau ke gereja lagi. Lucu. Orang itu yang tidak menyambut kamu. Tapi Tuhan menyambut kamu. Mengapa kau pergi dari gereja? Lucu enggak? Itulah konsletnya manusia-manusia di dalam dunia ini. Dan saya hamba Tuhan melihat sendiri jemaat-jemaat yang sudah lama dengar firman Tuhan sampai beribu-ribu kali kalau dia sudah Kristen lama, tetap tidak mengerti semua prinsip yang sederhana ini. Oh, jikalau aku bisa selamat dari semua itu, aku rindu di rumah Tuhan karena semua ini dari Tuhan. Saudara sudah lolos 2 tahun. 2 tahun dari masa COVID. Lalu selama 2 tahun, saudara ke gereja berapa kali? Hei, jujur. Banyak orang sembunyi, semua pelayanan di-off-kan oleh dia. Bahkan ada orang berkata, selama masa COVID, saya jangan dilibatkan dulu di pelayanan ya. Dan saya heran lagi, ada orang yang sudah mau menjelang booster keempat, tapi tidak melayani. Heran. Saya kadang pikir, lu booster untuk apa ya? Kita makan untuk kemuliaan Tuhan. Kita booster untuk ngurung diri di rumah. Lucu ya? Justru booster karena saya mau melayani tempat yang lebih rawan, maka saya booster untuk saya bisa terjun ke situ. Betul? Saya kalau divaksin kusta, anti kusta, berarti medan saya adalah orang kusta. Saya kalau divaksin COVID, berarti saya jauh dari orang-orang supaya saya tidak kena COVID. Lucu kan? Saya kalau divaksin COVID, berarti dunia saya penuh dengan COVID. Saya harus muncul melayani mereka karena saya sudah dikasih antibodi untuk COVID. Saya kalau divaksin sesuatu, berarti saya akan melayani orang yang terjangkit penyakit itu. Harus pikir seperti itu. Jikalau ayah dan ibuku meninggalkan aku, Tuhan menyambut aku. Jadi jangan jadikan alasan, aduh saya kelas sama jemaat sini, jemaat sana, saya tidak ke gereja lagi, saya pindah ke cabang lain. Otak saya ada catatan orang-orang yang lari ke sini, ke sana, saudara. Lalu dia lari ke sini, dia ke sana, dia kira dia sudah ibadah. Orang yang seperti itu akan pindah lagi kalau dia temukan yang tidak cocok. Dan dia akan lakukan sampai dia mati, tukang pindah. Jikalau semua musuh menyerang aku tetap di rumah Tuhan. Karena Tuhan menyambut aku. Amin. Terakhir, kita kembali ke ayat keempat. Menyaksikan the beauty of Yahweh dan menikmati. Saudara yang datang ke sini, kita beda sama Veta dan Leon. Karena kita datang, kita belum menikmati. Mereka menikmati. Mereka tahu, ini pesannya berapa. Waktu pesan, kami cekcok, gitu kan, rebutan. Ini bunganya, motifnya. Lalu setelah jadi, mereka menikmati. Wah,
Untung ya dibuat kayak begini, kalau tidak nanti miring sini, miring sana. Mereka yang paling nikmati. Kita datang cuma, wah bagus ya, tinggi ya, wah putih ya, catnya ya, luar biasa ya. Kita cuma begitu. Yang paling menikmati adalah mereka. Yang paling menikmati semua benda seni di museum adalah orang-orang yang ngerti semua barang-barang antik dan lukisan. Kita kalau masuk ke museum, ada orang yang duduk di bawah lukisan bisa 2 jam. Kita pikir nih patah hati mau bunuh diri kali ya. Lalu bisa gini-gini lagi. Ternyata waktu ditanya itu profesor-profesor seni. Mereka menikmati setiap alur, setiap sudut. Kita lihat dalam waktu 5 menit, 10 lukisan sudah kita ceklek-ceklek. Yang ini sudah 2 jam, tidak pulang-pulang. Lalu besok muncul lagi, di situ lagi dia lihat. Ini betul-betul gila. Nah, itu namanya menikmati. Orang yang sudah menikmati, susah untuk direbut kesenangannya. Karena dia sudah senang di situ. Kita kalau lihat Gucci, Pak Tong jelaskan Gucci, cocok dibawa pulang untuk bunga mawarku gitu kan. Tapi kalau Pak Tong lihat, dia menikmati luar biasa, sehingga kenikmatan dia tidak mungkin bisa direbut oleh barang apapun, karena dia sudah menikmati yang paling baik. Kalau saudara sudah menikmati Tuhan, tawaran yang lain sudah tidak menggiurkan, saudara. Karena itu yang paling penting. Kenapa orang gampang sekali marah kepada Tuhan, tidak mau dekat Tuhan, tidak mau doa, tidak mau ke gereja? Kurang menikmati the beauty of Yahweh itu. Belum masuk ke dalam hadirat Tuhan dan belum melihat betapa pentingnya itu. Maka saya harap angkatan ini sungguh-sungguh angkatan yang beda dengan angkatan lain. Oh pasti beda karena nomornya beda kan? Kata 1, 2, 3 pasti beda toh. Tapi angkatan yang betul-betul mengerti dan menikmati baiknya. Amin. Dan semua terlibat di dalam pelayanan. Saya lihat wajah-wajah kalian ya. Awas kalau tidak hadir. Kita bersyukur ya. Meskipun begitu mengerikan di luar, dagingku mau dimakan, aku tidak takut. Kegelapan begitu gelap, Tuhan terangku. Orang mau mencabut nyawaku, COVID mau ambil nyawaku, Tuhan keselamatanku. Kalau mati pun aku di tangan Tuhan, bukan di tangan COVID. Aman. Jadi nggak usah takut. Saatnya tiba, maka kita tidak mungkin ngelak lagi. Dan hari ini kita bersyukur jikalau Tuhan membawa kita untuk kita kembali kepada satu hal yang penting, yaitu keinginanku adalah diam di rumah Tuhan. Mari kita baca ayat ini sekali lagi, lalu kita akan berdoa. Ayat yang keempat, satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berterima kasih untuk ayat yang Tuhan berikan kepada Daud, untuk dituliskan di dalam Mazmur Daud, untuk mengingatkan setiap kami, betapa pentingnya kami mengingat pekerjaan Tuhan, betapa pentingnya iman kami yang tertuju kepada Tuhan. Jikalau kami tidak mempunyai iman yang kokoh seperti itu, maka kami akan dihimpit oleh kengerian di dalam dunia, dan kami akhirnya akan masuk di dalam kegelapan, dan kami akan gemetar. Tapi kalau kami ada di dalam tangan pengasihan Tuhan, kepada siapakah aku harus takut? Kepada siapakah aku harus gemetar? Dan di dalam konteks zaman ini, kepada penyakit apakah aku harus takut? Kepada penyakit apakah aku harus gemetar? Aku harus mengingat pekerjaan Tuhan, dan aku harus menikmati baiknya, dan aku akan menikmati the beauty of Yahweh. Sehingga waktu kami sudah masuk menikmati keindahan Tuhan, tidak ada lagi keindahan dunia yang bisa menarik hati kami, sehingga membawa kami lari dari hadapan Tuhan. Kami akan terus diam bersama-sama dengan Tuhan, menyaksikan pekerjaan Tuhan, dan Tuhan akan melibatkan setiap kami untuk kami melihat Tuhan bekerja sepanjang hidup kami. Jikalau Tuhan memakai setiap kami akan menikmati semua pekerjaan Tuhan itu. Berkati setiap kami yang ada di sini dan pakailah kami, dan ingatkan juga kepada saudara kami, baik Veta maupun Leon, rumah yang Tuhan karuniakan ini adalah rumah dari berkat Tuhan kepada mereka,
tetapi kerinduan Daud bukan kembali ke rumah yang begitu megah, tetapi tetap ke rumah Tuhan. Ingatkan mereka untuk terus giat melayani di dalam rumah Tuhan. Ingatkan mereka untuk terus mencari tahu dan menyelami pekerjaan Tuhan sampai betul-betul menikmati baiknya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.